Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Hari ini aku akan membahas buku Berani Bahagia, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Bahagia adalah implementasi dalam mempraktikkan teori Adler dalam buku Berani Tidak Disukai. Di dalam buku ini fokusnya di dalam bidang pendidikan, seperti seorang guru terhadap muridnya. Karena sekolah adalah tempat edukasi paling berharga daripada di rumah. Menanamkan pendidikan pada anak adalah dengan tidak memberikan intervensi pada anak untuk belajar. Titik awal yang harus kita lakukan adalah menghormati murid. Orang tua harus menghormati anak-anaknya. Begitu juga guru atau orang yang mengajar harus memiliki rasa hormat kepada muridnya. Jika hubungan tidak didasarkan rasa hormat, maka hubungan interpersonal tidak akan terwujud dengan baik. Rasa hormat ini menandakan kemampuan melihat seseorang sebagaimana ia melihat dirinya sendiri. Dengan rasa hormat, seseorang guru atau orang tua bisa melihat sisi unik di dalam diri murid. Dengan begitu, mereka tidak berusaha untuk mengubah atau memanipulasi karakter murid. Jika anak-anak sibuk bermain game atau ponsel, maka orang tua akan mengalihkannya dengan memberi kegiatan yang lebih berguna atau tidak mengizinkan anak-anak untuk bermain game. Hal ini dapat memperbesar jarak antara orang tua dan anak. Yang dapat kita lakukan adalah melakukan dan bermain bersama anak. Jadi, dengan kita melakukan dan menikmati kegiatan tersebut, mereka merasa diakui, dan anak-anak pun mendapatkan rasa hormat. Hormat pada anak atau murid tidak didapatkan dari pura-pura bersikap baik. Yang akan didapatkan adalah anak-anak akan mendeteksi kebohongan kita. Anak-anak melakukan hal kejam atau salah karena mereka tidak tahu jika tindakan yang mereka lakukan adalah buruk. Ketika anak-anak tidak tahu, maka ajarilah mereka. Anak-anak tidak perlu teguran. Yang perlu kita lakukan adalah didikan disertai dengan penjelasan yang logis. Cara memarahi anak adalah cara yang tidak efektif untuk pendekatan seorang orang tua atau guru. Ada beberapa hal yang menjadi alasan anak-anak terlibat dalam masalah. Pertama, ingin dikagumi. Berfokus pada tujuan yang tersembunyi di balik perilaku. Mereka akan selalu memiliki tujuan setiap tindakan yang dilakukan, yaitu ingin dikagumi. Jika tidak berhasil membuat orang lain memuji mereka, motivasi mereka akan hilang. Mereka menetapkan tolak ukur tindakan yang mereka lakukan adalah benar, dan mereka pun ingin dipuji. Guru berfokus pada tujuan, bukan tindakan. Perhatikan dan berikan simpati kepada anak atas apa yang mereka kerjakan. Kedua, menarik perhatian. Mereka menginginkan posisi di dalam kelompok. Dengan menjadi anak yang tegas atau pembuat onar, ini membuat mereka menonjol di dalam kelompok. Jika ada anak yang diam, untuk menarik perhatian adalah mereka berusaha meningkatkan nilai akademik di dalam kelas. Mereka ingin keberadaannya diakui dan mendapatkan posisi yang istimewa, meskipun yang diterima adalah bentuk omelan. 3. Perebutan kekuasaan. Setiap anak menampilkan kehebatan masing-masing. Banyak orang tua atau orang dewasa akan menegur dengan kata-kata yang kasar. Mereka pun akan membalas perlawanan tersebut. Yang keempat, balas dendam. Misalnya, gara-gara kamu aku jadi seperti ini. Dan mereka menyalahkan orang lain atas apa yang tidak mereka miliki. Yang dapat dilakukan adalah meminta pertolongan dari pihak luar yang tidak memiliki kepentingan apapun. Kelima, bukti ketidakbecusan. Orang-orang di sekitarmu ingin agar kamu berusaha lebih keras, dan mereka berprinsip bahwa kamu dapat berubah lewat usahamu sendiri. Dengan begitu, anak-anak akan kehilangan harapan hidup karena ia gagal atau tidak bisa meyakinkan diri sendiri, dan mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka bodoh. Yang mereka inginkan adalah jangan berharap apapun dari seorang anak atau murid. Orang dewasa terus-menerus mengulang tentang bahagia pada anak, agar anak berada di bawah kendali. Orang tua yang terlalu ikut campur akan membuat anak tidak bisa melakukan apa-apa sendiri dan menjadi berada di bawah arahan orang lain. Ketika anak gagal, wajar jika kita dianggap bertanggung jawab. Kebutuhan paling fundamental adalah rasa memiliki. Orang bahagia dengan dipuji akan berupaya lebih dipuji lagi. Seharusnya kita memberikan persetujuan atas diri sendiri, menentukan sendiri nilai apa yang ada di dalam diri kita, dan menemukan kebahagiaannya.
kita pun harus memosisikan diri kita di dalam diri orang lain, yang dinamakan empati. Menyetujui pendapat dan berbagai perasaan yang sama dengan orang lain. Makna yang kita berikan kepada manusia tidak digerakkan oleh sebab-sebab di masa lalu, tetapi yang terjadi di masa kini. Jika kita mewarnai seluruh masa lalu dengan nuansa kelabu, serta berusaha menyalahkan orang lain adalah suatu hal yang tidak ideal. Yang benar adalah membenarkan diriku yang sekarang. Menurut Adler, ada yang dinamakan psikologi kegunaan, yaitu mampu memilih sendiri kehidupan kita dengan berpikir bahwa masa kini menentukan masa lalu. Seseorang pasti selalu memiliki pengalaman yang menyedihkan, diperlakukan secara buruk. Sebagian orang menyebut hal itu sebagai tragedi, ingatan yang membelenggu, dan memandang hal ini sebagai trauma. Masa lalu diliputi oleh ketidakbahagiaan. Kita menceritakan kemalangan dan mendapatkan persetujuan dari orang lain, membuat kita merasa terhibur. Padahal hal ini bukanlah solusi. Yang harus kita lakukan adalah memikirkan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Terima kasih sudah menonton video ringkasan buku Berani Bahagia karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Kalau yang belum tahu hobi baca itu channel apa, jadi di channel ini aku akan secara rutin membagikan video ringkasan dan review buku. Jadi bagi kalian yang belum bisa membaca bukunya atau penasaran dengan bukunya seperti apa sebelum membeli, channel ini pas sekali buat kamu. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya.